Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kembali bertemu dengan saya lagi, Muhammad Roy Arsi. Kali ini saya akan menjelaskan hal yang harusnya kalian ketahui, yaitu apa itu negara. Kalian tahulah apa itu negara. Saya akan menjelaskan secara umum. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu yang memiliki cita-cita untuk hidup bersama serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Definisi lain dari negara adalah asosiasi tertinggi manusia yang ada di suatu wilayah tertentu, memiliki pemerintahan sah dan berdaulat, memiliki sistem dan aturan yang berlaku bagi seluruh rakyat, serta berdiri secara independen. Suatu negara memiliki beberapa unsur yang membentuknya menjadi satu kesatuan secara utuh. Setiap unsur di dalam negara akan saling melengkapi, sehingga tanpa adanya salah satu unsur, maka suatu negara tidak akan sempurna. Unsur negara ada 4, yaitu wilayah, penduduk, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Pertama yaitu wilayah. Wilayah merupakan suatu daerah yang dikuasai dan ditempati oleh sekelompok manusia, serta menjadi batas teritorial suatu kedaulatan. Wilayah ini meliputi 3 bagian, yaitu darat, laut, dan udara. Kedua yaitu penduduk atau rakyat. Penduduk atau rakyat adalah orang-orang yang menetap pada suatu tempat dalam periode waktu yang cukup lama. Rakyat merupakan unsur terpenting dalam suatu negara, dan negara hanya dapat terbentuk bila ada kesepakatan para penduduknya. Ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah adalah suatu lembaga di dalam negara yang memegang kekuasaan tertinggi dan dibentuk untuk melaksanakan jalannya pemerintahan suatu negara. Terakhir yaitu pengakuan dari negara lain. Suatu negara belum sempurna bila belum ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini diperlukan guna mencegah terjadinya ancaman dari dalam ataupun campur tangan dari negara lain. Adanya pengakuan dari negara-negara lain akan membantu suatu negara untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain di berbagai bidang, baik bidang ekonomi, politik, sosial, pertahanan, dan keamanan. Negara juga mempunyai 3 sifat, yaitu pertama bersifat memaksa, yang dimana memaksa masyarakatnya untuk melakukan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua bersifat monopoli, yaitu menguasai sumber daya alam yang penting di dalam wilayah negara tersebut. Dan yang ketiga bersifat totalitas, negara memiliki wewenang atas semua hal tanpa pengecualian. Selanjutnya yaitu fungsi negara. Pada dasarnya, fungsi negara adalah sebagai lembaga yang mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat di negara tersebut. Tapi akan saya perjelas dengan membagi menjadi 4 fungsi. Pertama yaitu fungsi ketertiban dan keamanan. Negara memiliki fungsi sebagai pihak yang mengatur serta melaksanakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, maka kegiatan para warga negara dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah, harus mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Yang ketiga yaitu fungsi pertahanan. Negara juga memiliki fungsi mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dari berbagai macam ancaman, baik serangan dari dalam maupun serangan dari luar. Dan yang terakhir yaitu fungsi penegakan keadilan. Negara harus dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh warganya dan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ideologi, ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Fungsi keadilan ini dilakukan dengan cara penegakan hukum melalui badan-badan peradilan di suatu negara. Itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai apa itu negara. Semoga teman-teman sudah paham. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.